Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Untuk anak didik kami kelas 11 ya. Nah, kemarin kan terakhir kita bahas ya, itu mengenai termokimia ya kan. Nah, di sini sedikit Ustaz ulangi ya, bahwasannya masuk ke bab termokimia kan gitu kan. Ada yang namanya peristiwa pernah lihat ini pengembunan begitu ya kan. Nah, pengembunan itu kan ketika gelas itu berisi air dingin kan begitu. Nah, otomatis di situ kenapa bisa terjadi suhunya itu dia menjadi lebih panas begitu. Jadi kalau misalkan air dingin, kemudian kita taruh di situ ya air dingin, kemudian lama-lama nanti airnya nggak jadi dingin lagi seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ panas dari luar masuk kemana? Ke dalam gelas tersebut begitu ya. Nah, jadi itu berarti panas dari luar masuk ke dalam gelas yang berisi air es tersebut, sehingga mengakibatkan es tersebut suhunya menjadi naik ya. Harusnya kan misalkan esnya minus misalkan, setelah dia masuk panas ke dalam, maka nanti suhu daripada air tersebut naik kan begitu. Nah, nggak dingin lagi airnya kan begitu. Nah, kemudian pernah lihat bahwasannya pembakaran kayu. Nah, pembakaran kayu ini kan panas di sistem. Nah, jadi panas yang ada di sistem itu bisa menular ke lingkungannya. Misalkan ada pembakaran kayu di sini, ya kan? Kita berdiri di sini misalkan. Nah, otomatis kita kan terkena panasnya kan begitu. Nah, jadi di sini terjadi perpindahan panas dari mana? Dari sistem ke lingkungan begitu ya. Terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan begitu. Nah, jadi itu ada istilah yang namanya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, itu udah kita singgung ya di pertemuan yang lalu ya. Cuman di sini ada ulangi sedikit ya. Bahwasannya kalau endoterm itu ya, kalor itu masuk kemana? Ke sistem. Kalor atau panas itu masuk dari lingkungan itu ke sistem, itu reaksi endoterm. Nah, contohnya itu apa? Ya, contohnya itu misalkan reaksi yang itu tadi ya, pendinginan air, pendinginan misalkan air ya, ini air, kemudian air itu lama-lama menjadi nggak dingin lagi. Nah, itu berarti panasnya itu masuk dari lingkungan ke sistem. Kalornya itu masuk dari lingkungan ke sistem. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi endoterm begitu. Nah, contohnya misalkan reaksi antara barium hidroksida dan kristal amonium klorida dengan penambahan beberapa tetes air. Nah, jadi kan reaksi tersebut kan setelah kita reaksikan kan dingin tuh, ya kan? Barium hidroksida tambah amonium, ya kan? Nah, setelah kita tambahkan beberapa tetes air, ya, itu suhunya nggak jadi dingin lagi begitu, ya. Suhunya menjadi lebih panas begitu. Jadi suhunya naik. Itu artinya kalau kalor masuk ke dalam sistem begitu ya. Paham ya? Nah, jadi delta H-nya nanti di situ positif begitu ya. Kemudian suhu lingkungan itu lebih panas dibandingkan dengan suhu sistem. Suhu sistemnya itu adalah dingin begitu ya. Nah,
Itu dia reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, ini reaksi eksoterm ya, contohnya tadi pembakaran. Nah, segala jenis pembakaran itu termasuk reaksi eksoterm. Ya. Jadi kalor atau panas itu berpindah dari sistem ke lingkungan, begitu ya. Kalor itu berpindah dari mana? Dari sistem ke lingkungan. Itulah yang disebut dengan reaksi eksoterm. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Itulah yang disebut dengan reaksi eksoterm. Otomatis nanti ya suhu sistemnya itu lebih panas karena dia yang mengeluarkan panas ke lingkungannya, begitu ya. Makanya reaksi eksoterm itu ya adalah dimana sistem itu lebih panas daripada lingkungannya, begitu ya. Nah, ini pembakaran propana, pembakaran metana, pembakaran kayu, ini semua adalah jenis-jenis apa? Jenis-jenis reaksi eksoterm. Nah, oh iya, tadi ada yang kelewatan, ini entalpi ya. Bahwasannya entalpi ataupun apa ya disebut dengan energi ya. Jadi energi panas, begitu ya. Energi panas suatu zat, begitu ya. Itu yang dapat diukur adalah perubahannya, begitu. Jadi perubahan energi panas tersebut yang bisa kita ukur. Jadi entalpi itu sering disebut dengan energi ya, energi. Nah, jadi di sini ada yang namanya perubahan entalpi atau delta H ya. Delta H itu simbolnya adalah ini ya. Itu bagaimana mengukurnya? Itu mengukurnya adalah setelah kita reaksikan atau setelah kita alami, kita ketahui dia itu zat itu mengalami reaksi. Misalkan kita tambahkan misalkan suatu zat A tambah zat B, itu kan menghasilkan reaksi. Nah, jadi dari mana kita tahu nilai perubahan entalpinya? Itu dari setelah dia bereaksi. Nah, setelah bereaksi nanti tinggal kita kurangkan ya. H hasil reaksi, energi atau entalpi hasil reaksi dikurang dengan entalpi reaksi, begitu. Begitu dia ya. Nah, jadi energi itu ya, itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Jadi setiap zat ya itu nanti ada yang namanya entalpinya, begitu ya. Ada entalpinya, begitu. Nah, itu dia ya. Kemudian nanti di sini ada yang namanya persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu persamaan termokimia itu sama seperti persamaan reaksi biasa. Cuman dia ada perubahan entalpinya di samping reaksinya, begitu. Ya. Ada perubahan entalpi di samping reaksinya. Itulah yang disebut dengan persamaan termokimia, begitu. Sama ya, hampir sama dengan persamaan reaksi biasa, cuman ada delta H-nya di samping sebelah kanan. Itu ya, perubahan entalpi di samping sebelah kanan. Nah, itulah yang disebut dengan delta H, begitu ya. Delta H reaksi. Nah, kemudian persamaan termokimia itu ya, itu ada namanya berdasarkan berdasarkan reaksinya, dia ada namanya pembentukan, ada namanya penguraian, dan ada namanya pembakaran, gitu ya. Nah, kalau pembentukan ya, persamaan reaksi termokimia, pembentukan standar itu dia, kalau pembentukan itu reaksinya pembentukan, begitu ya, reaksinya pembentukan. Contohnya misalkan ini N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Nah, ini kan membentuk apa? Membentuk NH3 kan, begitu. Nah, kalau membentuk NH3 berarti nanti di sini yang pembentuknya itu siapa? N2 dan H2 kan, begitu. Nah, karena yang karena yang ininya N2 dan H2, berarti kan itu membentuk NH3. Nah, berarti nanti di situ adalah pembentukan, begitu. Pembentukan dia. Nah, delta H-nya di sini misalkan ya
positif 50,63 kJ per mol. Nah, jadi di sini dikatakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya semua zat dalam bentuk stabil pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Nah, contohnya misalkan ini dia. Ini adalah contoh reaksi entalpi pembentukan, ya, entalpi pembentukan standar, gitu ya. Oke. Kemudian ada yang namanya entalpi penguraian. Nah, berarti di sini reaksinya kita lihat harus dia reaksi penguraian. Nah, contohnya misalkan PCl3 menghasilkan P tambah 3/2 Cl2. Nah, berarti kan nanti di sini diuraikan PCl3 itu menjadi apa? P ditambah dengan Cl2 begitu ya. P ditambah dengan Cl2. Tapi di sini harus kita setarakan ya jumlah koefisiennya begitu. Koefisien P di sini kan enggak 1 ya kan. P di sini kan 1, ada P kan cuma 1 di situ. Cl di sini ada berapa? 3. Sementara di sini Cl itu 2 kan begitu. Maka nanti kita tambahkan koefisiennya. Tambahkan koefisiennya yaitu 3/2. 3/2 kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3 kan begitu. 6/2 sama dengan 3. Maka harus kita samakan koefisiennya begitu. Samakan koefisiennya. Kemudian nanti di sini adalah delta H-nya begitu ya. Delta H-nya berapa? Kita dapat delta H ini ya, itu tergantung daripada reaksi ya, tergantung daripada reaksi yang terjadi ya. Nah, ini berbeda-beda tentunya ya. Delta H reaksi ini berbeda-beda begitu ya. Oke. Kemudian ada namanya entalpi pembakaran standar. Nah, entalpi pembakaran standar ini adalah ketika suatu zat itu dibakar begitu. Nah, ya. Jadi ada penambahan di sini O2. Jadi ada penambahan O2. Jadi setiap zat yang direaksikan dengan O2 itu menghasilkan zat tertentu, maka reaksinya ini disebut dengan reaksi pembakaran begitu. Reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini ya, reaksi pembakaran ini nanti tentunya memiliki delta H, makanya disebut dengan reaksi pembakaran standar atau entalpi pembakaran standar gitu ya. Ada delta H-nya, maka dapatlah nanti reaksinya ini, kemudian delta H-nya ini ya, itulah yang disebut dengan entalpi pembakaran standar, oke ya. Nah, oke, ini dia jenis-jenisnya tadi ya. Nah, ini ada beberapa catatan ya. Jika jumlah mol dalam persamaan reaksi dikalikan dengan bilangan X. Jika jumlah mol dalam persamaan reaksi dikalikan dengan bilangan X, perubahan entalpi untuk reaksi tersebut juga dikalikan X. Nah, jadi misalkan nih ya, misalkan reaksinya ini kita kalikan dengan X. Misalkan kita kalikan dengan 2 misalkan reaksinya, berarti 2H2 tambah O2 setengah kali 2 kan 1, berarti O2 menghasilkan H2O, berarti nanti 2H2O begitu ya. Nah, jadi dari itu nanti kita kalikan juga nanti ininya, delta H-nya kalikan 2 begitu. Kalau reaksinya kita kalikan 2, maka nanti delta H-nya kita kalikan 2 juga begitu ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi apabila jumlah mol ya dalam persamaan reaksi dikalikan dengan bilangan X, maka perubahan entalpinya dikalikan juga dengan X begitu ya. Nah, jika reaksi dibalik, nah misalkan nih kita balik misalkan reaksinya, H2O kita jadikan sebagai reaktan. Oh, kita ambil reaksi penguraian aja ya, misalkan ini ya. Nah, misalkan ini penguraian. PCl3-nya kita letakkan di sebelah kanan misalkan. Ya, PCl3 yang kita letakkan di sebelah kanan misalkan. Nah, otomatis nanti bagaimana ya? Kita lihat di sini. Jika reaksi dibalik, maka perubahan entalpi diberi tanda berlawanan dengan persamaan reaksi sebelumnya, begitu. Ya. Jika persamaan reaksi dibalik, maka perubahan entalpinya diberi tanda berlawanan dengan persamaan reaksi sebelumnya. Jadi
apa namanya? Kalau kita balik reaksinya, berarti nanti tandanya di sini jadi minus begitu. Minus 228. Kalau kita balik P Cl2-nya kita letakkan di mana? Di sebelah kiri begitu ya. Tinggal kita balik nanti begitu. Kita balik reaksinya, maka delta H-nya itu tinggal kita ganti tandanya. Kalau dia positif kita ganti jadi minus. Kalau dia minus kita ganti jadi positif seperti itu ya. Nah, gitu dia ya. Menurut perjanjian perubahan entalpi pembentukan atau delta HF suatu unsur bebas pada keadaan standar sama dengan 0. Ini dia apa namanya? Unsur bebas ya. Jadi kalau unsur bebas itu ya, itu delta HF-nya sama dengan 0. Contoh unsur bebas bagaimana? Unsur bebas itu contohnya misalkan H2 misalkan seperti itu ya. Nah, jadi dia unsur ya, unsur atau yang disebut apa ya namanya itu ya, unsur ya, dia hanya satu unsur saja begitu ya, tidak lebih daripada satu ya, tidak lebih daripada satu unsur, tidak lebih daripada satu unsur. Kalau misalkan NH3 berarti dia itu udah lebih daripada satu unsur, itu dikatakan senyawa begitu ya. Nah, kalau untuk unsur bebas itu apa namanya delta HF-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi delta HF ya untuk unsur bebas itu sama dengan 0. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kalau satuan kalor itu adalah joule, atau bisa juga kalori, atau bisa juga kilokalori. Nah, 1 kalori itu sama dengan berapa? 4,18 joule ya. Nah, ini dia. Jadi ada namanya entalpi pembentukan standar. Ini contohnya sama termokimianya ya. Ini bukan cuma ini contohnya, banyak contohnya ya. Untuk persamaan termokimia banyak contohnya ya. Nah, jadi kalau misalkan reaksinya berbeda, otomatis delta H-nya berbeda-beda kan begitu. Perubahan entalpinya ya, perubahan energi untuk menghasilkan suatu zat itu berbeda-beda begitu ya. Jadi kalau misalkan dia ini ya, reaksi ini berarti nanti delta H-nya atau perubahan entalpinya sama dengan 50,63 kJ per mol. Kalau penguraian standar seperti ini dia. Jadi delta H-nya itu berbeda-beda tergantung daripada reaksinya begitu ya. Kalau misalkan pembakaran seperti ini reaksinya, kemudian pelarutan, ada entalpi pelarutan standar itu apabila H2O ya, yang dia maksudnya air ya, air larutan itu menjadi gas. Nah, itu disebut dengan pelarutan standar begitu ya. Air kemudian menjadi apa? Gas. Itu pelarutan standar. Nah, jadi nilai delta H itu ya, nilai delta H ya, itu atau perubahan entalpi ya, itu bisa dicari melalui berbagai cara, diantaranya melalui percobaan. Nah, jadi ada yang namanya alat yang dinamakan dengan kalorimeter ya. Jadi misalkan kita mau menguji nih delta H reaksi ini berapa kan gitu. Nah, delta H misalkan ada suatu zat kita reaksikan, kita mau mengetahui delta H-nya itu berapa. Nah, jadi kita bagaimana cara mengetahuinya? Kita menggunakan yang namanya alat yang dinamakan dengan kalorimeter begitu ya. Nah, jadi nanti di kalorimeter itu ya, di situ nanti ada kenaikan suhu di situ ya, ada kenaikan suhu di mana di kalorimeter tersebut. Nah, kemudian nanti di situ juga ada yang namanya kapasitas kalor begitu ya. Nah, kemudian kita kan nanti menguji misalkan air. Nah, misalkan air kan begitu. Nah, tentunya kan yang kita uji kan larutan. Larutan itu kan tentunya ada yang namanya
air kan begitu di situ. Nah, berarti di situ kita harus tentukan kalor jenisnya, kalor jenis air berapa kan begitu. Nah, jadi tertera nanti di alat tersebut ya, di kalorimeter tersebut berapa kenaikan suhunya begitu ya. Nah, jadi di sini misalkan ada contoh soal misalkan ya. Pembakaran 32 gram gas metana dengan kalorimeter menyebabkan suhu air kalorimeter naik dari 24,8 derajat Celcius menjadi 88,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 6 liter air dan diketahui kalor jenis air 4,2 joule per gram derajat Celcius serta kapasitas kalorimeter sama dengan 2740 joule per gram derajat Celcius, tentukan pembakaran gas metana. Nah, jadi di sini diketahui ya, di situ ada yang namanya gas metana kan begitu ya kan, gas metana. Kemudian gas metana ini ya, gas metana ini yang ada dalam kalorimeter kan begitu, yang ada dalam kalorimeter. Nah, kemudian ya di situ juga nanti dibuat larutan air. Nah, begitu dibuat larutan air ya, dibuat air ya. Nah, jadi nanti gas metana ini ya, gas metana ini kita campurkan dengan air kan begitu. Otomatis dia nanti mengalami pembakaran begitu. Nah, dia mengalami pembakaran ya. Makanya kan pernah kita lihat bahwasannya metana itu ya, metana ya, itu kalau misalkan kita bakar gitu ya, kita bakar, otomatis nanti dia kan mengalami kenaikan suhu kan begitu, mengalami kenaikan suhu ya, dari 24,8 di sini katanya sampai 88,5. Nah, jadi untuk menentukan deltahannya itu kita pakai rumus MC delta T begitu. Nah, berapa di situ massa daripada ininya, massa daripada massa daripada airnya begitu kan. Kemudian nanti setelah dapat massa airnya ya, kita kalikan dengan kalor jenis airnya. Kemudian nanti kita tentukan perubahan suhu daripada air tersebut begitu ya. Nah, untuk yang metana tadi, kita tentukan juga jumlah molnya berapa. Nah, gitu. Dapat kita tentukan jumlah molnya ya. Itu dari mana? Daripada daripada entalpi reaksinya begitu. Nah, misalkan di sini dapatlah MC delta T, berarti nanti dapat 6000 dikali 4,2 kali 88,5 kurang 24 gitu ya kan. Nah, nanti dapatnya adalah 1605,240 kJ. Nah, ini ya, ini adalah Q air kan begitu, Q air. Nah, Q air itu ya bisa nanti kita cari Q kalorimeter dari Q air ya. Q air itu artinya kalor air begitu ya. Nah, Q kalorimeternya bagaimana cara mencarinya ya? Cara mencarinya yaitu dengan cara kita kalikan kapasitas kalorimeter, kita kalikan dengan delta T. Delta T perubahan suhunya berarti nanti dapatlah 174,538 kJ. Nah, setelah dapat Q kalorimeter barulah bisa dicari Q reaksi.
Nah dari Q reaksi ini ya itu nanti bisa kita tentukan jumlah mol metananya berapa gitu. Karena kan delta H reaksi ya, delta reaksi itu kan sama dengan jumlah mol ya, sama perbandingannya itu sama dengan jumlah mol zat-zat yang bertindak dalam reaksi tersebut. Misalkan CH4 reaksi dengan air misalkan tadi kan. Nah, jadi dia ada yang namanya ininya, apa namanya, perbandingannya begitu ya. Karena delta reaksinya kan 1779,8. Nah, CH4 itu kan dia termasuk apa? Ada 2 molnya di situ nanti setelah kita reaksikan. Nah, setelah kita reaksikan ada 2 molnya di situ. Maka kalau dia 1 mol itu tinggal kita bagikan 2 begitu. Berarti nanti delta H untuk 1 mol CH4 itu adalah min 890 kJ per mol begitu ya. Nah, begitu dia cara mencari delta Hc untuk CH4. Karena di sini yang ditanya adalah tentukan kalor pembakaran gas metana gitu ya. Nah, itu dia untuk apa namanya, penggunaan kalorimeter ya. Kalau mencari delta H menggunakan kalorimeter begitu. Nah, bisa juga delta H ini kita menggunakan dengan hukum Hess. Nah, hukum Hess ini ya dengan perhitungan. Bagaimana cara kita menggunakan hukum Hess? Nah, misalkan panas suatu reaksi ya, itu kan ada yang dibebaskan, ada yang diperlukan ya pada suatu reaksi kan begitu kan. Jadi misalkan reaksi itu memerlukan apa namanya, membebaskan panas sekian begitu. Nah, jadi dari panas tersebut ya, dari panas yang dibebaskan tersebut itu bisa kita tentukan nanti delta H-nya begitu. Jadi tergantung pada keadaan awal dan pada keadaan akhir, itu dia. Awalnya sebelum direaksikan, misalkan panasnya sekian. Setelah direaksikan energi panasnya sekian. Nah, begitu. Jadi dari keadaan awal dan keadaan akhir tersebut bisa kita cari delta H itu menggunakan hukum Hess begitu. Ya. Tentunya apa namanya? Bagaimana cara mencarinya kan begitu. Nah, jadi ada tahapannya ya, ini tahapannya. Kalau misalkan reaksinya itu misalkan ya, A tambah B. A tambah B menghasilkan B tambah C. A tambah B menghasilkan D begitu ya. Kemudian A sama C menghasilkan D begitu. Nah, otomatis di sini kan zat A misalkan ya, zat A itu menghasilkan B, itu kan dia memiliki delta H1 begitu. Paham ya? Ini bukan tadi A tambah B ya, maaf ya, tadi harusnya A menghasilkan B gitu ya. A menghasilkan B ya, itu kan ada delta H1. Misalkan zat A menghasilkan zat B ya, atau misalkan zat A tambah zat B menghasilkan zat C tambah zat D. Nah, dari tanda panah ini kan ada namanya perubahan entalpi ya, perubahan entalpi dari hasil dengan reaktan gitu. Nah, jadi kalau udah ada hasil ya, reaktan menghasilkan hasil, udah ada hasilnya nih ya, berarti nanti bisa ditentukan delta H-nya berapa begitu ya. Jadi A menghasilkan B, berarti nanti udah bisa ditentukan delta H1-nya berapa begitu. Kemudian B menghasilkan D, itu ada delta H2. A menghasilkan C, itu ada delta H3 begitu. Kemudian yang ini yang misalnya misalkan. Nah, jadi kalau misalkan ada diagram ya, ini kan delta apa namanya ini, delta HS ini kan menggunakan diagram gitu kan. Misalkan zat A menghasilkan zat B. Nah, zat B ini setelah direaksikan lagi menghasilkan nanti zat D gitu. Zat D setelah direaksikan nanti menghasilkan zat A menghasilkan zat C, menghasilkan zat D gitu ya. Nah, jadi dari delta H ini bisa nanti
misalkan zat A ini menghasilkan zat D langsung begitu, atau ya zat A menghasilkan zat D langsung. Nah, jadi kalau zat A menghasilkan zat D langsung, itu bagaimana ininya, bagaimana delta H-nya kan begitu. Nah, kita lihat ya, ada prosesnya begitu. Prosesnya yaitu kalau mencari delta HR, delta HR ini adalah yang ditanya begitu, delta HR. Berarti nanti kita lihat di sini min delta H3 tambah delta H1 tambah delta H2. Ini dia. Jadi di sini kan tandanya kan berlawanan atau searah dengan ini, dengan apa namanya, dengan reaksinya. Nah, perhatikan ya, di sini yang searah ya, yang searah dengan yang ditanya ya, itu hanyalah delta HR, delta H3. Nah, delta H3, sedangkan delta H1 ini ya, itu berlawanan arah dengan delta H2. Makanya nanti ya, di sini ya, delta HR itu tambah. Jadi kalau dia berlawanan itu tandanya jadi minus nanti begitu. Kalau tandanya searah berarti dia tandanya sama. Berarti delta HR tambah delta H3 ya, dikurang delta H1 dikurang delta H2 begitu, sama dengan 0. Begitu, sama dengan 0. Nah, maka nanti delta HR-nya ya, itu kan ini belum diketahui nilainya. Nah, kita buat sama dengan, nah ini pindah, delta H3 nya pindah ke kanan, jadi delta minus delta H3 ini positif jadinya. Harusnya kan tadi negatif kan begitu, jadi positif. Nah begitu, jadi delta HR sama dengan delta H1 tambah delta H2 dikurang delta H3, begitulah ya. Jadi tergantung dari tandanya begitu ya, tergantung daripada tanda ininya, tanda apa namanya, tanda daripada panahnya begitu, tanda panah reaksinya begitu ya. Nah, itu ya untuk yang mencari delta H menggunakan apa, hukum Hess begitu ya. Nah, bisa juga nanti dia langsung seperti itu langsung. Kalau misalkan langsung gimana? Nah, kalau misalkan A ke D misalkan langsung tanda panahnya. Sementara di sini ada A ke C, C ke D begitu. Nah, sama ya, sama. Kalau dia tanda panahnya searah, maka nanti tandanya itu sama-sama positif misalkan. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan yang ditanya misalkan del AD misalkan. AD ada tanda panahnya langsung kemari. Berarti nanti delta H AD begitu ya kan. Tambah delta H3 misalkan tambah delta H ini dari C ke D begitu, tambah dia tanda sama dengan 0. Nah, kita kan mau mencari delta HD, delta HAD begitu ya kan. Nah, berarti delta HAD sama dengan kan begitu, sama dengan ya, sama dengan tinggal kita ubah aja tandanya, minus delta H3 dikurang apa, delta HCD begitu ya. Nah, jadi seperti itu dia ya. Itu dia ya, untuk apa namanya, mencari delta H persamaan reaksi menggunakan hukum Hess. Nah, ada delta H berdasarkan data perhitungan standar. Nah, ini berdasarkan data perhitungan standar. Jadi begini ya, suatu zat itu kan tadi katanya memiliki apa? Memiliki entalpi atau memiliki yang namanya energi kan begitu. Nah, jadi kalau menggunakan data perhitungan standar ini ya, itu mengandalkan daripada delta H yang dikandung oleh zat-zat tersebut begitu. Jadi nggak bisa kita
apa namanya, ya kita tentukan dari delta H zat-zat tersebut ya, atau entalpi zat-zat tersebut misalkan. Nah, contohnya misalkan A tambah B, ya kan, zat A ditambah zat B menghasilkan zat C tambah zat D. Nah, setiap zat ini kan memiliki entalpi, kan begitu, kecuali unsur bebas, tadi entalpinya sama dengan 0. Nah, jadi ada reaksi, ada hasil reaksi. Nah, setelah mengalami reaksi kan menghasilkan hasil reaksi, tentunya kan ada perubahan entalpi di situ, dari reaksi menjadi hasil reaksi, ada namanya perubahan entalpi. Nah, jadi bagaimana cara menentukan perubahan entalpinya, kan begitu. Nah, caranya yaitu kita kurangkan delta HF hasil reaksi dikurang dengan delta HF reaksi. Jadi delta HF hasil reaksi itu caranya kita cari lah, ya. Berarti satu-satu kita cari R hasil reaksi. R misalkan zat yang pertama itu adalah C, ya kan? C. Nah, ini C kan? C delta HFC berapa, ya? Perubahan entalpi pembentukan zat C itu berapa, kan begitu? Kemudian delta HF zat D berapa ininya, apa namanya, perubahan entalpi pembentukan zat D tersebut dikurangkan dengan delta HF reaksi zat A zat B begitu. Nah, ini kita tambahkan ya, hasil reaksi setelah kita tambahkan delta HF nya kita kurangkan dengan delta HF reaksinya berapa begitu. Nah, jadi kalau unsur bebas tadi sama dengan 0 ya, unsur bebas itu sama dengan 0 delta HF nya begitu. Nah, zat-zat reaksi dianggap mengalami reaksi penguraian dan zat-zat hasil reaksi dianggap mengalami reaksi pembentukan. Ya seperti itu ya. Zat-zat reaksi itu dianggap mengalami penguraian, sedangkan zat-zat hasil reaksi itu mengalami pembentukan. Nah, jadi nanti contohnya misalkan ini, ya contohnya ini, ya. Diketahui pembakaran CH3OH. Ya, kalau pembakarannya sama dengan min 638 kalori per mol. Ya. Kemudian di sini dikatakan ya. Dikatakan di sini kalori pembentukan CO2 itu dan H2O masing-masing berapa? Min 394 kJ per mol dan min 286 kJ per mol. Tentukan kalori pembakaran CH3OH. Kalori pembakaran CH3OH. Nah, jadi bagaimana cara mencari kalori pembakaran CH3OH ya? Nah, ini kita pakai rumus tadi ya. Jadi di sini ya diketahui yang namanya delta H reaksinya langsung ya. Delta H reaksi, ini kan reaksi pembakaran. CH3OH ini tambah O2 kan reaksi pembakaran. Nah, di sini diketahui langsung reaksi delta H reaksi pembakaran tersebut. Nah, diketahui delta H reaksi pembakaran tersebut. Nilainya berapa? Min 638 kJ per mol. Diketahui ya. Min 638 kJ per mol. Itulah delta H reaksinya. Reaksi pembakarannya itu adalah min 638 kJ per mol. Nah, sekarang yang ditanya nanti adalah kalori pembakaran CH3OH. Nah, kalori pembakaran CH3OH ya. Nah, di sini kan untuk pembentukan CO2 sama H2O kan diketahui masing-masing. Berapa di sini? Min 394 dan min 286 begitu ya. Nah, maka nanti di sini ya tinggal kita jumlahkan saja ya, berarti di hasil reaksi berapa? Min 394 ya kan, nih CO2 kan min 394, kemudian delta HF H2O pembentukan H2O itu kan 286 min 286 ya. Nah, maka nanti tinggal kita kalikan aja 2, kalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena di reaksinya itu kan ada 2 di situ kan, ada dua koefisiennya begitu ya, ada 2 koefisiennya. Maka nanti di situ tinggal kita kalikan 2 begitu. Tinggal kita kalikan 2 berarti 2 kali min 286 begitu ya, min 286 begitu.
Misalkan 2 kali min 2 8 kan. Nah, berarti nanti hasilnya adalah min 394 tambah 2 kali min 286 sama dengan berapa? Sama dengan min 99 min 966 gitu ya. Tambah dengan ini min 368. Nah, jadi ini rumusnya kan tadi kan. Nah, sekarang kan yang mau kita tanyakan ini, yang mau ditanyakan delta HF CH3OH kan begitu. Nah, ini yang mau ditanyakan. Berarti ini nanti kita masukkan di sebelah kiri. Berarti jadi positif, ini dia. Delta reaksinya kita pindahkan di sebelah kanan, berarti jadi negatif. Berarti delta reaksi kan tadi min 638 tambah negatif jadi positif nanti minnya. Berarti jadi min kan jadi positif. Berarti positif 638 begitu ya. Maka nanti di sini min 9966 positif 638. Berarti hasilnya delta HF CH3OH itu sama dengan min 328 kJ per mol. Maka jadilah kalor pembentukan CH3OH sama dengan min 328 kJ per mol, begitu ya. Nah, oke. Apa namanya? Oke ya, ini untuk energi ikatan ya, delta reaksi menggunakan data energi ikatan ya. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya delta reaksi menggunakan energi ikatan. Jadi kalau energi ikatan nanti itu kan setiap senyawa kan memiliki ikatan. Nah, jadi ada energi yang diperlukan untuk mengikat membentuk suatu ikatan tersebut. Nah, dari situlah nanti dipakai untuk menentukan delta H suatu reaksi gitu. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Dengan kurang Ustaz mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.